أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin, amma ba'du. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian Aqidah Islamiyah dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar materi yang kelima adalah pengertian tauhid dan penjelasannya. Berkata penulis kitab At-Tauhid Al-Muyassar, ta'rifut tauhid, pengertian tauhid, fil lughati, secara bahasa, yakni yuwahidu syai' idza ja'alahu wahidan, menjadikan segala sesuatu itu satu. Wa amma fi syar'i, adapun di dalam istilah syariat agama Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atau ar-rububiyyah. Kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tujuan peribadahan seorang hamba, atau disebut dengan al-uluhiyah. Dan yang selanjutnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya disebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat ke-65. Allah mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Perhatikan tiga unsur dari tauhid ini terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Rabb, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Karena Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menguasai di antara kedua langit dan bumi ini. Yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepada Allah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tujuan, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal ta'alamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ini adalah sifat, ya, dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak sama dengan makhluknya. Ini pengertian tauhid. Mari kita perinci, kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan aqsamut tauhid, ya, perincian atau pembagian tauhid. Berdasarkan pengertian tadi dan berdasarkan ayat tadi, yang qasimut tauhid ila thalathati aqsam. Tauhid itu terbagi menjadi 3 perkara. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam 3 perkara. Yang pertama, tauhid ar-rububiyyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, mencipta, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman, dan sebagainya. Dasarnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-54.
Allah mengatakan, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah bahwasanya hak untuk mencipta dan memerintah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan masih banyak ayat yang menjelaskan terkait dengan rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam al-uluhiyah. Ifradullahi azza wa jal bi af'alil ibad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan peribadahan seorang hamba. Contoh sholat, kita tujukan, kita ikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa, kita membaca Al-Quran, kita berhaji, bersedekah, kita bertawakal, berharap, kita takut, bernazar, itu semua kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya Quran surat Al-An'am ayat 162, Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki." Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam asma was sifat atau tauhidul asma was sifat. Mensifatkan Allah dengan apa-apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya atau dengan apa-apa yang telah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang bagus, dan memiliki sifat-sifat. Dasarnya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Maka serulah Allah dengan menyebut namanya. Terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah itu sifatul kamal, sifatnya sempurna, wa nu'utul jalal, ya agung, tinggi. Maka seyogianya kita ini menetapkannya dan tidak takyif. Apa itu takyif? Menanyakan bagaimana. Contoh, Allah memiliki wajah, wajahnya Allah bagaimana? Allah bersemayamnya Allah itu bagaimana? Maka tidak boleh menanyakan seperti itu. Karena kita tidak akan sanggup menjelaskan atau menggambarkannya. Dan tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Ketika kita menjelaskan atau mentakwilkan ya bagaimana wajahnya Allah, bagaimana bersemayamnya Allah, maka tentunya ini akan muncul terkait dengan ya logika manusia. Maka nanti ujung-ujungnya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka kita tidak boleh mentakif, menanyakan bagaimana. Yang kedua, wala tamtsil, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wajah Allah seperti ini, ya. Bersemayamnya Allah seperti ini, maka tidak diperbolehkan. Karena laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Yang ketiga, min ghairi tahyifin, tanpa mentahrif, memalingkan atau menyelewengkan makna. Contoh, Allah memiliki tangan. Ya betul, Allah memiliki tangan. Tidak boleh diselewengkan maknanya, bahwasanya tangan Allah itu bermakna kekuasaan. Wajah Allah bermakna keridhaan dan sebagainya. Ketika Allah menjelaskan Allah punya wajah, maka Allah Subhanahu wa taala memang punya wajah. Seperti apa wajahnya? Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya. Kemudian yang keempat, wala ta'tilin, dan tidak mentaktil atau menolaknya. Maka kita harus menetapkan dengan tanpa takyif, menanyakan bagaimana, wala tamtsil, menyerupakannya, dan tidak tahrif, ya menyelewengkan makna, dan juga tidak taktil, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah terkait dengan pengertian tauhid dan penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan unsur-unsur tauhid ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang
mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.